Malam itu sebenarnya tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Jalanan tetap sepi, lampu jalan tetap redup, dan suara kendaraan hanya sesekali lewat lalu menghilang. Aku mendorong gerobak dagangan seperti biasa, pelan tapi pasti, menyusuri jalan lama yang sudah kukenal luar dalam. Jalan ini bukan jalan utama. Lebih tepatnya jalan penghubung lama yang jarang dipakai orang sejak pasar baru dibangun beberapa kilometer dari sini. Aku sudah berjualan di tempat ini hampir 6 bulan. Setiap malam, dari jam 8 sampai lewat tengah malam. Alasannya sederhana. Di siang hari, tempat ini mati. Tapi malam hari, selalu ada saja orang lewat. Sopir, penjaga malam, orang pulang kerja, atau sekadar lewat karena malas memutar jalan jauh. Gerobakku berhenti di titik yang sama seperti biasanya. Tepat di bawah lampu jalan yang sering berkedip. Aku sudah hafal. Kalau lampu itu mati, aku geser sedikit. Kalau menyala, aku parkir pas di bawahnya. Malam itu lampunya menyala, walau cahayanya lemah dan berwarna kekuningan. Aku membuka terpal, menata dagangan, dan menyalakan kompor. Suara api menyala terasa biasa. Bau minyak panas mulai naik. Angin malam berhembus pelan. Tidak ada perasaan aneh. Tidak ada firasat apapun. Jam menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit. Belum ada pembeli. Aku tidak khawatir. Biasanya pembeli pertama datang sekitar jam setengah 9. Aku duduk di bangku kecil sambil memainkan ponsel, menunggu. Jalanan benar-benar sepi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar jelas malam itu. Sekitar 15 menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki. Pelan. Dari arah belakangku. Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengira pendengaranku salah. Aku kembali duduk. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di belakang gerobakku. Aku menoleh cepat. Masih kosong. Bulu kuduku sedikit berdiri, tapi aku menepisnya. Aku pikir mungkin suara ranting, atau angin yang menggeser sesuatu. Aku berdiri, mengecek sekitar. Tidak ada apa-apa. Aku kembali ke posisi semula. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas. Suara laki-laki. Pelan, datar, dan sangat dekat. Dagangan masih ada. Aku kaget setengah mati. Suara itu jelas berasal dari belakangku. Aku langsung menoleh cepat sambil berdiri. Tetap tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengedarkan pandangan. Jalan kosong. Tidak ada orang. Tidak ada motor. Tidak ada bayangan bergerak. Hanya gerobakku, lampu jalan, dan gelap di sekeliling. Aku berdiri kaku beberapa detik. Lalu aku menarik napas panjang. Aku mulai merasa mungkin aku terlalu capek. Seharian ini memang aku kurang tidur. Aku bicara sendiri pelan, mencoba menenangkan diri. Aku kembali duduk, berusaha melanjutkan rutinitas. Tidak lama setelah itu, pembeli sungguhan datang. Seorang pria parubaya dengan motor tua. Ia memesan seperti biasa, duduk, makan, lalu pergi. Semua berjalan normal. Aku sedikit lega. Kejadian tadi perlahan terlupakan. Malam terus berjalan. Pembeli datang dan pergi. Tidak ramai, tapi cukup. Aku mulai merasa tenang lagi. Hingga jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Pembeli terakhir baru saja pergi. Aku mulai membereskan dagangan. Api kompor aku kecilkan. Aku mengambil kaleng kecil berisi uang hasil jualan malam itu. Saat aku menghitung uang, aku merasa jari-jariku basah. Aku berhenti menghitung. Aku menatap uang di tanganku. Beberapa lembar uang terlihat lembab. Bukan karena minyak. Bukan karena keringat. Baunya aneh. Seperti bau tanah basah yang dicampur sesuatu yang amis. Aku mengangkat uang itu ke dekat hidung. Bau itu makin jelas. Aku merinding. Aku menoleh ke sekitar, entah kenapa merasa tidak sendirian. Lampu jalan tiba-tiba berkedip 2 kali, lalu kembali menyala redup. Aku cepat-cepat memasukkan uang ke dalam kaleng, lalu menutupnya. Aku ingin segera pulang.
Perasaan tidak nyaman mulai muncul tanpa alasan jelas. Saat aku menurunkan terpal gerobak, terdengar suara pelan dari arah depan gerobak. Kembalian saya kurang. Aku terdiam. Aku mengenali suara itu. Suara yang sama seperti yang pertama kali kudengar di awal malam. Aku berdiri kaku. Perlahan aku mendongak. Di depan gerobak, berdiri seseorang. Aku yakin kali ini aku tidak berhalusinasi. Sosok itu ada. Tapi wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya lampu tertutup bayangan topinya. Tubuhnya kurus. Pakaiannya gelap. Ia berdiri terlalu diam. Tidak bergerak sama sekali. Aku menelan ludah. Suaraku serak saat bertanya. "Bapak beli apa?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menyebutkan menu dengan suara datar. Aku melayani dengan tangan sedikit gemetar. Selama proses itu, ia tidak banyak bergerak. Tidak melihat ke kanan atau kiri. Hanya menatap ke arah gerobak. Saat selesai, ia menyodorkan uang. Aku menerima uang itu. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran uang yang baru saja dikeluarkan dari saku. Aku memberikan kembalian. Ia mengambilnya perlahan. Lalu tanpa suara langkah, ia berjalan menjauh ke arah gelap. Aku menatap punggungnya sampai ia benar-benar hilang dari pandangan. Saat aku menoleh kembali ke gerobak, jantungku hampir berhenti. Uang kembalian di tanganku basah. Dan bau tanah itu kembali tercium. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, pikiranku kacau. Aku terus mencoba mencari alasan logis. Capek. Halusinasi. Salah lihat. Salah dengar. Namun entah kenapa, sebelum sampai rumah, perasaan takut itu tidak mau pergi. Dan aku belum tahu. Keesokan harinya aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, membersihkan gerobak, menyiapkan bahan dagangan. Aku berusaha melupakan kejadian semalam. Aku terus bilang ke diri sendiri bahwa itu hanya karena aku kelelahan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi saat sore menjelang, perasaan tidak nyaman itu mulai muncul lagi. Bukan takut yang besar, lebih seperti rasa gelisah tanpa sebab. Tanganku terasa dingin. Dadaku sedikit sesak. Aku tetap memaksakan diri berangkat. Aku butuh uang. Tidak mungkin aku berhenti jualan hanya karena satu kejadian aneh. Malam itu aku sampai di lokasi sedikit lebih awal. Lampu jalan masih menyala seperti biasa. Aku parkir gerobak di tempat yang sama. Aku sempat berdiri beberapa detik, menatap sekeliling, memastikan tidak ada siapapun. Jalan kosong. Bangunan tua di seberang jalan terlihat gelap dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku mulai membuka dagangan. Beberapa menit pertama berjalan normal. Api kompor menyala stabil. Angin malam bertiup pelan. Aku duduk menunggu pembeli. Jam 8 lewat. Tidak ada orang. Biasanya sudah ada 1-2 orang lewat di jam segini. Tapi malam itu terasa terlalu sepi. Suara apapun hampir tidak terdengar. Bahkan suara motor jauh pun tidak ada. Aku mulai merasa aneh. Sekitar pukul 8:30, terdengar suara sendok jatuh. Suaranya jelas berasal dari dalam gerobak. Aku kaget dan langsung berdiri. Aku melihat ke dalam. Satu sendok jatuh ke lantai gerobak, padahal tadi aku yakin sudah menaruhnya dengan rapi. Aku memungut sendok itu. Aku berpikir mungkin aku sendiri yang ceroboh. Aku taruh kembali. Belum sempat aku duduk, sendok lain jatuh. Kali ini aku yakin. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Tidak ada alasan sendok itu jatuh sendiri. Aku mulai berkeringat dingin. Aku berdiri agak menjauh dari gerobak. Aku menatap isi gerobak dengan saksama. Semua diam. Tidak ada yang bergerak. Aku menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Aku berkata pelan, hampir seperti berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Kalau mau beli, bilang saja. Kalimat itu keluar tanpa aku rencanakan. Setelah aku mengucapkannya, aku sendiri terkejut. Aku cepat-cepat menutup mulut, merasa bodoh. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan. Ada.
Aku terdiam. Suara itu datang dari sisi kanan gerobak. Aku menoleh perlahan. Kali ini ada sosok berdiri di sana. Sama seperti malam sebelumnya. Pakaian gelap. Wajah tidak jelas. Topi menutupi sebagian besar wajahnya. Ia tidak menatapku. Tatapannya lurus ke depan. Ia memesan menu yang sama seperti malam sebelumnya. Aku melayani dengan tangan gemetar. Aku berusaha tidak menatap wajahnya terlalu lama. Ada sesuatu yang salah dengan caranya berdiri. Terlalu kaku. Terlalu diam. Seperti patung. Saat aku menyodorkan makanan, ia mengambilnya tanpa menyentuh tanganku. Gerakannya lambat. Saat ia makan, tidak terdengar suara kunyahan. Ia hanya menggerakkan sendok, lalu diam, lalu menggerakkan sendok lagi. Aku memperhatikan dari jauh. Perasaanku semakin tidak enak. Saat ia selesai, ia menyodorkan uang. Aku mengambilnya. Lagi-lagi dingin. Aku memberikan kembalian. Ia berdiri, lalu pergi ke arah yang sama seperti kemarin. Aku menunggu suara langkahnya. Tidak ada. Aku berdiri kaku sampai beberapa menit. Setelah itu, dua pembeli sungguhan datang. Mereka tidak merasakan apa-apa yang aneh. Aku melayani seperti biasa, walau pikiranku tidak fokus. Malam itu aku mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Padahal pembelinya tidak banyak. Saat aku menghitung uang, aku sadar ada beberapa lembar uang yang kondisinya aneh. Lembab. Berbau tanah. Ada bercak gelap seperti bekas lumpur. Aku memisahkan uang itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya memasukkannya ke plastik terpisah. Hari demi hari berlalu. Dan kejadian itu tidak berhenti. Setiap malam, selalu ada satu pembeli datang di jam yang hampir sama. Selalu sendiri. Selalu dengan menu yang sama. Selalu membayar dengan uang dingin dan lembab. Selalu menghilang tanpa suara. Kadang ia datang lebih awal. Kadang lebih larut. Tapi ia selalu datang. Aku mulai mencatat waktu. Rata-rata ia muncul sekitar pukul 10 lewat sedikit. Setiap kali ia datang, suasana sekitar selalu berubah. Angin berhenti. Suara jauh menghilang. Jalan terasa seperti terputus dari dunia lain. Aku mulai merasa diawasi bahkan sebelum sosok itu muncul. Perasaan seperti ada yang berdiri di belakangku, menatap tanpa bergerak. Aku mencoba menghindar. Suatu malam aku sengaja datang terlambat. Aku pikir kalau aku datang lewat jam itu, mungkin ia tidak akan muncul. Aku salah. Malam itu, baru saja aku menyalakan kompor, sosok itu sudah berdiri di depan gerobak. Seolah ia sudah menunggu. Aku hampir menjatuhkan alat masak karena kaget. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri dan menatap lurus. Aku gemetar. Aku tetap melayani. Aku tidak berani berkata macam-macam. Sejak malam itu, teror kecil mulai bertambah. Uang di kaleng kadang bertambah sendiri. Jumlahnya tidak banyak, tapi jelas bukan hasil jualanku. Bau tanah semakin sering tercium. Kadang aku mencium bau amis seperti darah, tapi saat aku cek, tidak ada apa-apa. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti melihat sosok berdiri di bawah lampu jalan, menatap ke arahku tanpa wajah yang jelas. Aku mulai membawa bacaan doa. Aku membacanya pelan sebelum mulai berjualan. Aku menyebut nama Allah dalam hati, berharap ada rasa aman. Tapi anehnya, setiap kali aku membaca doa, lampu jalan justru berkedip lebih sering. Kadang sampai mati beberapa detik, lalu menyala kembali. Aku mulai merasa bahwa apapun yang datang setiap malam itu tidak suka aku merasa aman. Suatu malam, setelah pembeli itu pergi, aku mendengar bisikan dari arah bangunan tua di seberang jalan. Banyak suara, bercampur jadi satu. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas. Tapi nada suaranya rendah dan berat. Seperti banyak orang berbicara pelan bersamaan. Aku menutup telinga. Aku duduk jongkok di belakang gerobak. Jantungku berdebar kencang. Aku menunggu sampai suara itu menghilang. Saat aku berani berdiri lagi, jalanan kembali normal. Angin berhembus. Suara motor jauh terdengar lagi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mulai sadar.
Ini bukan kejadian biasa. Ini bukan capek. Ini bukan halusinasi. Dan yang paling membuatku takut, teror ini seperti semakin berani. Dan aku belum tahu apa yang sebenarnya menginginkanku. Sejak malam-malam itu, aku tidak pernah lagi merasa sendirian saat berjualan. Bahkan ketika jalanan kosong dan tidak ada satupun manusia lewat, perasaan diawasi selalu ada. Seolah ada banyak mata yang menatap dari arah gelap, dari balik bangunan tua, dari bawah lampu jalan yang redup itu. Aku tetap berjualan. Bukan karena berani, tapi karena tidak punya pilihan. Setiap malam aku datang dengan perasaan berat. Kakiku melangkah lebih pelan dari biasanya. Tanganku sering gemetar tanpa sebab. Tapi aku tetap mendorong gerobak ke tempat itu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Bangunan tua di seberang jalan, misalnya. Aku baru sadar, tidak pernah ada lampu yang menyala dari dalamnya. Tidak pernah ada orang keluar masuk. Tapi setiap aku datang malam hari, aku selalu merasa ada aktivitas di sana. Seperti ada yang bergerak di balik jendela gelap, padahal dari luar terlihat kosong. Aku juga mulai memperhatikan tanah di sekitar tempatku berjualan. Tanah itu selalu terasa lembab, walaupun sudah berhari-hari tidak hujan. Sepatuku sering kotor oleh lumpur tipis, padahal permukaannya terlihat kering. Malam demi malam, jumlah kejadian aneh bertambah. Suatu malam, saat aku sedang melayani pembeli biasa, tiba-tiba pembeli itu berhenti makan. Ia menatap ke arah bangunan tua cukup lama. Wajahnya terlihat pucat. "Kamu lihat itu tidak?" katanya pelan. Aku menoleh ke arah yang ia maksud. Tidak ada apa-apa. Bangunan tua itu tetap gelap. "Lihat apa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu mempercepat makannya. Setelah membayar, ia langsung pergi tanpa banyak bicara. Sejak malam itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Ada malam lain, seorang pengendara motor berhenti sebentar di dekatku. Ia tidak membeli apa-apa. Ia hanya menatap lampu jalan, lalu menatap ke arahku. "Kamu kuat juga ya jualan di sini?" katanya. Aku bertanya maksudnya apa. Ia hanya tertawa kecil, lalu pergi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku mulai bertanya-tanya. Kenapa tidak ada pedagang lain di sekitar sini? Kenapa aku selalu sendirian? Kenapa orang-orang yang lewat terlihat tidak nyaman berlama-lama? Aku mencoba bertanya ke pedagang lain di tempat berbeda. Aku ceritakan lokasiku. Reaksi mereka langsung berubah. Ada yang pura-pura tidak dengar. Ada yang langsung mengalihkan pembicaraan. Ada juga yang hanya bilang singkat. "Pindah saja kalau bisa." Tidak ada yang mau menjelaskan lebih jauh. Teror di malam hari juga berubah. Tidak hanya satu sosok yang datang. Kadang aku merasa ada lebih dari satu. Aku sering melihat bayangan berdiri agak jauh dari gerobak. Diam. Tidak mendekat. Tidak pergi. Saat aku menoleh lebih lama, bayangan itu menghilang. Pembeli yang selalu datang itu juga mulai berubah. Ia tidak lagi datang sendirian. Suatu malam, ia datang seperti biasa. Aku sudah hafal jamnya. Sekitar pukul 10 lewat. Saat ia berdiri di depan gerobak, aku baru sadar ada satu sosok lain berdiri agak jauh di belakangnya. Lebih gelap. Lebih sulit dilihat. Aku pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku melayani dengan cepat. Aku ingin malam itu segera selesai. Saat aku memberikan kembalian, tanganku menyentuh jarinya tanpa sengaja. Dingin sekali. Bukan dingin seperti udara malam. Tapi dingin seperti memegang batu yang lama terendam air. Aku refleks menarik tangan. Sosok itu tidak bereaksi. Ia hanya menatap lurus. Setelah ia pergi, aku menghitung uang dengan tangan gemetar. Jumlahnya bertambah lagi. Padahal aku tahu berapa pembeli yang datang. Uang itu seolah muncul begitu saja. Aku mulai takut menggunakan uang itu. Aku menyimpannya terpisah. Semakin lama, plastik berisi uang aneh itu semakin tebal. Bau tanahnya semakin kuat. Kadang baunya sampai membuatku mual. Tidurku semakin buruk. Setiap malam aku terbangun berkeringat. Dalam mimpi, aku selalu berada di tempat jualanku. Tapi suasananya berbeda. Jalanan penuh orang. Semua berdiri diam. Wajah mereka pucat.
Mata mereka menatap ke arahku. Dan di tengah-tengah mereka, gerobakku berdiri sendirian. Aku mencoba berhenti satu malam. Aku bilang ke diri sendiri, aku butuh istirahat. Malam itu aku tidak datang. Tapi aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam, aku mendengar suara seperti roda gerobak didorong. Suaranya pelan, tapi jelas. Seperti suara besi bergesek dengan aspal. Suara itu mondar-mandir di kepalaku. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di depan rumahku, ada bekas roda gerobak. Jejaknya masih jelas di tanah. Padahal gerobakku aku simpan di dalam rumah. Aku kembali berjualan malam berikutnya dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, dan lelah. Tapi begitu aku tiba di lokasi, aku langsung merasa suasananya berbeda. Lampu jalan menyala lebih terang dari biasanya. Tapi justru itu membuat bayangan di sekeliling terlihat lebih jelas. Aku melihat lebih banyak bayangan berdiri di kejauhan. Di dekat bangunan tua. Di balik pohon. Di sudut jalan. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya ada. Aku menunduk. Aku tidak ingin melihat lebih lama. Malam itu, pembeli aneh itu datang lebih awal. Ia berdiri di depan gerobak sebelum aku siap. Aku hampir belum menyalakan kompor. "Kamu terlambat," katanya pelan. Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia berbicara selain memesan. "Maaf," jawabku refleks. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Aku melayani dengan tangan gemetar. Malam itu, ia tidak makan. Ia hanya duduk. Menatap gerobak. Menatapku. Waktu terasa berjalan lambat. Aku merasa malam itu tidak akan pernah berakhir. Saat ia akhirnya berdiri dan pergi, aku menghela napas panjang. Tapi belum sempat aku tenang, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Seperti mengelilingi gerobak. Aku tidak mengerti kata-katanya. Tapi aku merasakan tekanan di dada. Seperti ada banyak orang berdiri terlalu dekat. Aku menyebut nama Allah dalam hati. Aku berharap itu membantu. Tekanan itu sedikit berkurang. Tapi bisikan itu tidak benar-benar hilang. Aku mulai sadar. Tempat ini bukan hanya dihuni satu atau dua sosok. Tempat ini penuh. Dan mereka semua sadar akan keberadaanku. Aku adalah orang hidup yang berdiri di tengah mereka. Dan entah kenapa, aku merasa mereka belum selesai denganku. Aku mulai berubah tanpa sadar. Orang-orang di rumah memperhatikan aku lebih sering melamun. Aku mudah marah. Aku jarang bicara. Setiap sore menjelang malam, tubuhku terasa berat. Seperti ada beban yang menekan dari dalam dada. Tapi begitu jam menunjukkan waktu berangkat, kakiku tetap melangkah ke gerobak. Ada rasa terpaksa yang tidak bisa kutolak. Aku mencoba mencari jawaban dengan caraku sendiri. Aku mulai datang lebih awal, sore hari, sebelum gelap. Aku duduk di sekitar lokasi, memperhatikan lingkungan. Aku melihat orang-orang lewat. Wajah mereka biasa saja. Tidak ada yang aneh. Jalan itu terlihat seperti jalan lama yang dilupakan, tidak lebih. Tapi begitu matahari tenggelam, suasananya berubah. Udara terasa lebih dingin. Bau tanah basah mulai tercium. Dan perasaan tidak enak itu kembali. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan gerobak, seorang lelaki tua mendekat. Umurnya mungkin lebih dari 60. Rambutnya putih. Jalannya pelan. Pakaiannya sederhana. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan gerobakku. Aku menyapanya lebih dulu. "Mau beli nanti malam, Pak?" Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah lampu jalan, lalu ke bangunan tua di seberang. Wajahnya terlihat tegang. "Kamu jualan di sini sudah lama," katanya akhirnya. Aku menjawab sudah beberapa bulan. Ia mengangguk pelan. "Kamu sendirian?" katanya lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mengangguk. Ia mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Kamu tidak dengar apa-apa malam-malam?" Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatapnya. Wajahnya serius. "Bukan bercanda." "Apa maksud Bapak?"
kataku pelan. Ia menarik napas panjang. Ia melihat sekeliling, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Tempat ini dulu ramai. Tapi bukan seperti sekarang, katanya. Aku mendengarkan. Aku tidak menyela. Dulu ada pasar kecil di sini. Pedagang malam juga banyak. Tapi ada satu kejadian. Sejak itu, satu persatu pergi. Aku merasa tenggorokanku kering. Ia melanjutkan. Ada pedagang yang meninggal di sini. Malam hari. Kecelakaan. Tapi bukan kecelakaan biasa. Ia berhenti bicara. Matanya menatapku tajam. Orang itu terjepit gerobaknya sendiri. Tidak ada yang tahu. Ia meninggal pelan-pelan. Sampai pagi. Tubuhku terasa dingin. Sejak itu, tempat ini tidak pernah benar-benar kosong, katanya pelan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia sudah melangkah pergi. Ia hanya meninggalkan satu kalimat sebelum menjauh. Kalau kamu bisa pergi, pergilah. Aku berdiri lama di tempat. Kata-katanya terus terngiang. Malam itu aku berjualan dengan pikiran kacau. Setiap bayangan terasa lebih jelas. Setiap suara terdengar lebih dekat. Pembeli aneh itu datang seperti biasa. Tapi kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Saat ia berdiri di bawah lampu, cahayanya menyingkap sedikit wajahnya. Kulitnya pucat. Terlalu pucat. Matanya cekung. Tatapannya kosong. Seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Atau tidak hidup. Aku hampir menjatuhkan alat masak. Ia memesan menu yang sama. Aku melayani tanpa bicara. Aku berusaha tidak menatap wajahnya lagi. Saat ia duduk, aku melihat ke arah tempat duduk di depannya. Ada bekas kursi lain. Bekas kaki kursi di tanah. Seolah sebelumnya ada banyak yang duduk di sana. Malam itu, bisikan terdengar lebih jelas. Aku mulai menangkap potongan kata. Aku mendengar suara mengeluh. Suara meminta. Suara marah. Semuanya bercampur. Aku menutup telinga. Aku menyebut nama Allah berulang kali dalam hati. Tekanan di dadaku naik turun. Seperti ada yang menahan napasku. Setelah pembeli itu pergi, aku membereskan dagangan dengan cepat. Aku ingin pulang. Tapi saat aku mendorong gerobak, rodanya terasa berat. Seperti tertahan sesuatu. Aku mendorong lebih keras. Gerobak bergerak pelan. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat bekas jejak di tanah. Banyak jejak kaki. Padahal aku sendirian. Aku sampai rumah dengan tubuh gemetar. Malam itu aku bermimpi lagi. Kali ini mimpi itu lebih jelas. Aku melihat banyak pedagang berdiri di tempat jualanku. Gerobak mereka berjejer. Wajah mereka lelah. Mata mereka menatapku. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya rusak. Tubuhnya terlihat seperti pernah terhimpit benda berat. "Kamu ambil tempat kami," katanya. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhku. Keesokan harinya aku kembali mencari lelaki tua itu. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku menunggu di sekitar lokasi sore hari. Akhirnya ia muncul lagi. Aku langsung menghampirinya. "Pak, tolong ceritakan semuanya," kataku. Ia menatapku lama. Lalu ia mengangguk. Ia bercerita bahwa dulu tempat itu adalah titik hidup banyak orang. Banyak pedagang bergantung di sana. Tapi setelah kejadian itu, satu persatu mengalami hal aneh. Dagangan rusak. Orang sakit. Kecelakaan kecil yang terus terjadi. Mereka yang bertahan, akhirnya pergi juga. Bukan karena takut, katanya. Tapi karena didorong. Aku bertanya maksudnya. Mereka yang meninggal di sini tidak pergi, katanya. Mereka merasa tempat ini milik mereka. Aku terdiam. Mereka tidak suka orang baru, lanjutnya. Terutama yang bertahan. Kalimat itu menusukku. Malam itu aku datang dengan perasaan berbeda. Aku tidak hanya takut. Aku juga merasa bersalah. Seolah aku benar-benar berada di tempat yang bukan milikku. Pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Tapi aku tahu, tidak semuanya manusia.
Banyak yang tidak memesan. Hanya berdiri. Duduk. Diam. Lampu jalan berkedip terus. Udara terasa berat. Aku sulit bernapas. Pembeli aneh itu datang terakhir. Ia berdiri paling dekat denganku malam itu. "Kamu sudah tahu," katanya pelan. Aku tidak menjawab. "Kami menunggu," katanya lagi. Aku merasa kakiku lemas. Malam itu aku tahu, sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang lebih besar dari teror kecil yang biasa datang. Dan aku merasakan satu hal dengan jelas. Mereka tidak akan menunggu lama lagi. Malam itu aku kembali. Bukan karena berani. Tapi karena aku tahu, jika aku tidak datang, terornya tidak akan berhenti. Aku ingin semuanya selesai. Apapun risikonya. Aku datang lebih larut dari biasanya. Jalanan sudah benar-benar sepi. Lampu jalan hanya satu yang menyala. Bangunan tua di seberang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Udara dingin langsung menyergap begitu aku berhenti di titik itu. Aku membuka gerobak dengan tangan yang masih gemetar, tapi pikiranku lebih tenang. Ada satu keputusan yang sudah aku buat sejak dari rumah. Aku tidak akan melayani. Jam berjalan pelan. Pukul 9 lewat. Pukul 10 lewat. Suasana semakin berat. Bau tanah mulai tercium. Angin berhenti. Suara sekitar menghilang satu persatu. Mereka datang. Bukan satu. Bukan dua. Banyak. Bayangan muncul dari segala arah. Dari bangunan tua. Dari ujung jalan. Dari balik pohon. Mereka berdiri mengelilingi gerobakku. Wajah-wajah pucat. Tubuh-tubuh kaku. Mata kosong yang menatap lurus ke arahku. Pembeli itu berdiri paling depan. "Kamu kembali?" katanya. Aku mengangguk. "Kami menunggu," katanya lagi. Aku menarik napas panjang. Suaraku keluar pelan tapi jelas. "Saya tidak akan jualan lagi di sini." Bisikan langsung menggema. Suara marah. Suara kecewa. Suara mengeluh bercampur jadi satu. Tekanan di dadaku kembali datang. Kakiku hampir tidak kuat berdiri. "Kamu sudah ambil tempat kami," suara itu terdengar dari banyak arah. Aku menahan gemetar. Aku menyebut nama Allah dalam hati. Aku melanjutkan. "Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Tempat ini milik kalian." Suasana mendadak hening. Pembeli itu menatapku lama. Tatapannya berubah. Tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana. Seperti kelelahan yang sangat dalam. "Kami tidak pergi," katanya pelan. "Kami ditinggal." Aku mengangguk. Aku menunduk. "Saya tidak bisa tinggal," kataku. "Tapi saya tidak akan kembali." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu jalan berkedip hebat. Bayangan di sekeliling bergerak liar. Suara-suara itu naik, lalu perlahan mereda. Satu persatu, sosok-sosok itu mulai memudar. Seperti ditarik kembali ke kegelapan tempat mereka berasal. Gerobak-gerobak bayangan menghilang. Tanah terasa lebih padat. Udara terasa lebih ringan. Pembeli itu adalah yang terakhir pergi. Sebelum menghilang, ia berhenti di bawah lampu jalan. "Pergilah," katanya. "Jangan kembali." Lampu jalan mati. Gelap total. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Jalanan kosong. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada bisikan. Aku menutup gerobak malam itu juga. Aku tidak menghitung uang. Aku tidak melihat ke sekeliling. Aku langsung mendorong gerobak pulang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berjualan di tempat itu. Beberapa minggu kemudian, aku melewati jalan itu di siang hari. Lokasinya terlihat biasa saja. Tapi aku melihat bekas-bekas lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Tanah yang lebih gelap. Lampu jalan yang selalu mati lebih cepat dari yang lain. Aku tahu, mereka masih ada. Hanya saja, mereka tidak lagi menungguku. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika kamu menikmati ceritanya,
Silakan berikan like sebagai dukungan. Tulis komentar untuk berbagi pendapat atau pengalaman serupa. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk channel ini.